Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma wafiqna ila kulli khair wasta'amil ala ta'atik wasta'amilna ala ridhaka ya rabbal alamin. Ila al-ustadhi al-kiram Ustaz Abdul Rahim Ba'ajir wa Ustaz Sanif Ali Sahbana wal asatidah jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran dan kekuatan dalam mentarbiyah dan mendidik, dan para wali santri semuanya, para wali santri yang soleh dan para wali santriwati yang salihah insyaallah. Dan pembahasan kita ini memang semuanya berkaitan bagaimana kita harus mempunyai seorang pemimpin yang memimpin generasi Z tadi untuk kemaslahatan akhirat. Tidak saya sebut dunia karena memang tujuan kita akhirat kan begitu. Nah, tetapi kita mampirnya di dunia kan. Dan itu insya Allah Allah memberikan kemudahan bagi siapa yang memfokuskan dirinya kepada Allah. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan sesiapa saja yang menyibukkan dirinya kepada Allah. Atullah wa talibat dan seluruh wali santri rahimakumullah, terkait tentang persiapan kita kepada bulan yang paling mulia. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma'ata 'alal muslimina syahrun khairum min Ramadan." Tidak ada bulan yang datang lebih mulia daripada bulan Ramadan. Maka 12 bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. "Wa ma'ata 'alal munafiqina syahrun syarrum min Ramadan." Dan tidak ada bulan yang lebih buruk atas orang-orang munafik daripada Ramadan. Maka ketika kita merasa berat untuk berhadapan dengan Ramadan, wal iyadu billah, maka kita harus kembali melihat diri kita masing-masing. Karena seorang mukmin muslim khairun, maka kedatangan bulan Ramadan itu sebuah kebaikan baginya. At-tullab wa talibat, Ramadan itu bulan keberapa? Bulan Ramadan bulan keberapa? Berapa? Hah? Benar, Ustaz. Bulan keberapa? Bulan ke-9. Tulab, ini pertanyaan tadi kepada tulab talibat ini. Berarti fokusnya saja bulan hijrah saja belum hafal kan begitu. Maka perlu pemimpin yang mengingatkan kan begitu. Ibadah itu kaitannya dengan bulan-bulan hijriah. Barakallahu fikum. Maka ada 9 hal. Karena itu di bulan 9 ada 9 hal yang perlu kita ingatkan begitu. Kita pilih 9 bukan hanya 9, tetapi untuk memudahkan kita mengingat saja. 3 yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ini sedikit amal tapi dapatnya panennya banyak, untungnya banyak. Itu anugerah Allah begitu. Senangnya kita kan begitu, amalnya dikit tapi dapat banyak. Ternyata Allah memberikan itu, dan itu seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, fa inna ta'atal wahidah yumkinu an yanwi biha khairatun katsirah. Satu amal soleh bisa dengan niat yang banyak. Dengan niat yang banyak itu akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala. Dari pahala itu Allah tingkatkan, Allah lipatkan lagi menjadi berlipat-lipat sampai 700 lipat, dan puasa tidak ada lipatannya. Fa innahu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku memberikan pahala yang tidak terhingga. Contohnya kita duduk di sini di majelis ini, satu amalan kita duduk di masjid. Kita bisa niat di sini, saya niat untuk talabul ilmi, saya niat di sini untuk silaturahim, saya niat di sini untuk menghindarkan diri dari kemaksiatan. Semua niat-niat tadi masing-masing satu. Kemudian dari satu niat itu Allah lipatkan begitu. Ini yang pertama. Maka yang kedua, tada'uful ujur ini, berlipatnya
Maka anugerah Allah yang kedua adalah Allah lipatkan pahala kita ini walaupun dengan satu amalan, walaupun dengan amalan yang kecil. Bayangkan kita hanya melakukan satu hal, tapi kita dapat 10, kita dapat 700, kita dapat tak terhingga. Hitungan mudahnya ketika kita seorang pedagang, ketika kita seorang petani, ketika kita seorang yang berbisnis dan yang lainnya. Kita punya perkiraan panen, punya perkiraan hasil. Tapi ternyata di luar perkiraan, inginnya kan itu. Ternyata di luar perkiraan mendapatkan panen raya, mendapatkan keuntungan yang besar, kan begitu. Maka itulah bulan Ramadan, maka menjadi khairun. Dan anugerah Allah yang ketiga dari 9 itu, Allah memberikan kita musim-musim panen. Maka musim panen kita di bulan Ramadan. Dan itu menjadi anugerah Allah kepada kita semuanya. Man shama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Panennya itu ghufira lahu tadi. Kita diampuni Allah. Kita yakin kita bersalah, kita yakin kita berdosa. Panennya gimana? Allah ampuni. Nah, gimana caranya? Imanan wahtisaban. Seorang yang pedagang, petani tadi, dengan senang hati dia menanam, dengan senang hati dia pergi ke sana kemari mencari barang. Senang hati, bergembira, susah ke sana kemari harus pergi tanpa istirahat, harus kehujanan, kepanasan, tapi senang. Kenapa? Hasilnya nanti banyak, hasilnya ada. Nah, ini seperti ini pula. Bagaimana kita senang dalam ketaatan ini sehingga imanan kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita panen raya, yaitu kita diampuni dari kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Itu 3 yang pertama dari 9. Kemudian 3 yang kedua, kenapa kita harus mempersiapkan diri. 12 bulan tadi adalah bulan yang sibuk. Kenapa kita bulan yang sibuk? Lihatnya dari ketika orang mempunyai suatu aset. Tidak mungkin dia akan menganggurkan. Dia akan memikirkan terus bagaimana berjalan. Dan ini aset, umur itu aset. Dan 12 bulan itu kita pikirkan, kita isi terus. Maka bagaimana kita mengisinya dengan kesibukan yang bermanfaat. Maka apa kesibukan yang paling bermanfaat? Yaitu ibadah. Ibadah mana yang dilakukan sedikit dapatnya banyak di bulan Ramadan. Maka kenapa kita harus persiapan? Karena agar kita tidak melakukan suatu hal yang tidak bermanfaat. Banyak hal-hal yang memberikan faedah kepada kita. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, bahwasanya ketika kita memperhatikan datangnya bulan Ramadan, kita merasa gembira bahwasanya akan datang suatu bulan yang agung, akan datang tamu yang agung. Maka itu termasuk bagaimana kita mengagungkan syiar-syiar Allah. Seperti seorang yang dia menunggu kedatangan orang yang besar. Ketika dia membuat acara pernikahan untuk putra-putrinya. Ketika dia membuat acara yang dihadiri banyak umat. Dia merasa itu suatu acara yang besar. Maka Ramadan itu acara kita yang besar. Maka kita menyambutnya dari sekarang, itu berarti kita mengagungkan bulan Ramadan, kita mengagungkan bahwasanya acara ini besar yang harus kita persiapkan jauh-jauh hari. Kemudian yang keenam, kenapa kita harus mempersiapkan diri? Ketika seorang mencintai amal soleh, dan bergembira, karena isinya kita ini bagaimana terus amal soleh, maka itu menunjukkan di dalam hatinya dia cinta kepada Allah. Kecintaan dia kepada Allah ini menimbulkan cintanya dia kepada amal soleh, sehingga dia gembira dengan amal tersebut. Wahum yastabsirun. Ketika turun surat, ketika datang suatu amal, hati ini yastabsir, hati ini gembira, hati ini senang. Tidak ada paksaan, tidak ada rasa susah. Maka dia melakukannya karena benar-benar karena mengharap tadi. Wahum yastabsirun, merasa gembira.
Maka cintanya kepada amal soleh kita ini, amal soleh apapun, dan kita bergembira saat melakukannya, itu bukti di dalam hati kita ini ada cinta kepada Allah. Kemudian 3 yang terakhir, kenapa, bagaimana kita mempersiapkannya. Maka yang pertama adalah bagaimana kita segera untuk beristighfar kepada Allah. Kita kembali kepada Allah, meminta bantuan kepada Allah. Allah tempat kita memuji. Allah kita meminta hanya kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah. Kita minta berlindung dari keburukan kita. Kita yakin kepada keburukan kita ini ada, kita bersalah. Dan kita yakin Allah akan mengampuni. Maka dengan itu, yahdillah, Allah membimbing kita di setiap bulannya. Di bulan, lebih-lebih di bulan Ramadan itu. Maka persiapan adalah bagaimana kita mempersiapkan. Untuk membantu itu, bagaimana kita di bulan-bulan sebelumnya dengan memperbanyak nawafil, hal-hal yang sunnah. Maka salah satu hal yang sunnah yang diceritakan Ibunda Aisyah Ummul Mukminin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasanya di bulan Sya'ban. Dan ibadah nawafil-nawafil yang lainnya tujuannya apa? Ta'liful qulub, agar hati ini terbiasa, agar hati ini terasa dekat, terasa mudah nantinya. Ketika seorang mempersiapkan suatu hal, maka hatinya akan merasa lega, hatinya akan merasa enak ketika melakukan acara tersebut. Maka sebelum Ramadan datang, kita memperbanyak nafilah kita, puasanya, dan hal-hal yang lain. Bahkan persiapan-persiapan, kita nanti akan melakukan zakat. Zakat mal saya keluarkan di Ramadan. Karena saya memulainya dengan Ramadan atau di bulan-bulan yang lainnya, memperbanyak sedekahnya semuanya. Maka kembalinya kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubah dan memperbanyak amal-amal saleh, hati kita akan terasa nyaman ketika nanti di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita tentang thalabul ilmi. Kita harus memperbanyak, mempersiapkan, mempelajari apa saja syarat-syarat adab-adab kita di bulan Ramadan. Dan itu perlu dipelajari dan itu menjadi kewajiban kita semuanya. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir, yang ke-9, bulan tadi adalah 12. Maka 12 ini para salaf membiasakan diri membaginya menjadi 2. Pembagian menjadi 2 ini, 2 untuk persiapan. Sampaikanlah diriku kepada bulan Ramadan nanti ya Allah. Dan 6 bulan sisanya, terimalah yang sudah saya lakukan di bulan yang lalu. Maka isinya seluruh 12 bulan ini Ramadan. Saya persiapan dan saya meminta untuk diterima apa yang sudah. Maka fokusnya kepada Ramadan. Maka secara tidak langsung bahwasanya 12 bulan itu adalah bulan Ramadan. Isinya bagaimana dia mempersiapkan, isinya bagaimana terus dia meminta kepada Allah untuk diterima Ramadannya tersebut, amal-amalnya tersebut. Nah, itu tidak bisa diaplikasikan, tidak mudah diaplikasikan, bahkan ditentang ketika kita tidak punya pemimpin yang soleh tadi. Ketika tidak memimpin generasi-generasi Z tadi untuk fokus kepada Robnya, sehingga fokus kepada hal-hal yang lain yang menyimpangkan. Ini yang kita sampaikan 9 hal itu, tadi 9 hal itu bukan, apakah hanya 9 itu? Tidak. Setidaknya kita memulai dari hal yang kecil, memulai dari hal yang sedikit. Nah, maka 9 tadi dibagi menjadi 3, bagaimana Allah menganugerahkan kepada kita 3 dan kita harus mempersiapkan 3 hal dan bagaimana persiapannya kita dengan 3 hal tadi. Maka dengan 9 tadi semoga mudah untuk dihafal, difahami dan kita amalkan dan kita ajarkan kepada yang lainnya. Tujuannya apa? Kebiasaan kita ini apa? Na'kulul artal wa nasrabul athqal wa nimnal laylat tiwal wa naz'umu annanal abtal. Repot itu. Kita penuhi perut ini
dengan makanan, minumnya berliter-liter, habis itu tidurnya sepanjang malam. Dengan begitu kita mengira ini jalannya orang hebat itu begitu. Nah itu. Kan begitu. Masyarakat kita kan begitu. Bahkan mungkin kita masih seperti itu. Nah kenapa kita angkat 9 hal itu? Agar tidak seperti itu. Jalannya orang hebat, jalannya salaf itu tidak begitu. Bukan memenuhi perutnya dengan makanan, minuman, dan memenuhi waktunya dengan tidur. Kemudian mengira bahwasanya Islam akan tegak dengan itu. Barakallahu fikum. Semoga yang kami sampaikan Allah Subhanahu wa taala berikan barakah dan berikan bimbingan kita semuanya untuk mengamalkannya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam bina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.